Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Nah, mungkin ada yang sakit hari ini atau dalam keadaan baik semuanya ya. Sehat semua, sehat walafiat. Nah, semuanya sudah disiapkan ya. Yang belum mempersiapkan bukunya draft pembelajaran saya, silahkan disiapkan dulu. Jadi sudah siap ya? Sudah siap? Untuk itu mari sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini membawakan berkah bagi kita semua serta membawa manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah wa bisyafati Rasulullah al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi semuanya sudah siap ya menerima pelajaran dari Bapak tentunya. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang Asmaul Husna. Ayo ya semua, siapkan dulu. Sudah siap kan? Bukunya sudah ada. Sebelum itu Bapak akan mengecek kehadiran dari anak-anakku semuanya yang ada di sini. Kelas 5B ya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Nihil ya? Nihil. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita beranjak kepada materi dari kita pada hari ini, Bapak akan menyampaikan sedikit motivasi tentang, dan ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas nanti pada materi Asmaul Husna nanti. Jadi begini, ketika teman-temanku semuanya merasakan kesulitan, apa yang teman-teman biasanya lakukan? Nah, tentunya kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada tempat berharap, tiada tempat untuk pasrah, dan tiada tempat penyerahan diri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun permasalahannya kita sering merasakan bahwa kita belum dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum merasakan kedekatan kepadanya. Jadi untuk supaya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus kita lakukan dan harus kita tanamkan pada diri kita adalah bisa dilakukan dengan cara mengenal. Kita terlebih dahulu sebelum mendekati, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan kita mengamalkan atau mengaplikasikan nama-nama Allah atau nama-nama baik Allah, Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hal tersebut kita dapat merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat diketahui anak-anakku semuanya bahwa ketika kita belum merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Setelah itu dapat merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran serta cakupan materi pada bab kali ini. Bisa dilihat ya anak-anakku semuanya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan memahami makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, peserta didik diharapkan dapat meyakinkan bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Yang kedua, dengan memahami dalil yang berkaitan tentang Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, peserta didik diharapkan dapat mengimani bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk. Jadi nanti peserta didik anak-anak semuanya
diharapkan dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, yang keempat, melalui teknik pembelajaran diskusi. Jadi nanti ada diskusi kelompok ya, seperti itu anak-anak semuanya. Peserta didik diharapkan dapat menemukan cara menampilkan atau mengaplikasikan perilaku percaya diri, tekun, teliti menjadi pendengar yang baik dan visioner. Nah, selanjutnya cakupan materi pada bab kali ini. Coba dilihat ya semuanya. Nah, yang pertama adalah Asmaul Husna, yang kedua Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dan yang ketiga adalah menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti menjadi pendengar yang baik dan visioner. Jadi apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman anak-anak semuanya? Belum ada ya? Anak-anak semuanya, kita beralih ke materi pembahasan pada bab kali ini ya, pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin kita akan membahas Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Yang perempuan? Ya, betul sekali. Asmaul Husna merupakan nama-nama baik, nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya dari yang laki-laki, kira-kira ada berapa jumlah Asmaul Husna? Nah, berapa? Nah, betul sekali. Asmaul Husna berjumlah 99 ya. Jadi dapat diketahui bahwa Asmaul Husna merupakan nama-nama baik, nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 99. Kenapa kok 99? Kira-kira ada yang tahu apa tidak? Nah, jadi karena sebenarnya Allah itu dinamai yang ganjil. Nah, seperti itu ya anak-anak semuanya. Oke, langsung saja kita dari yang pertama. Jadi tadi saya boleh menampilkan PPT ya anak-anak semuanya. Ya, waktunya sebentar. Nah, sudah kelihatan ya anak-anak semuanya. Untuk yang pertama, jadi tadi tentang pengertian Asmaul Husna ya. Asmaul Husna sebenarnya sudah pada tahu tentang nama-nama baik yang dimiliki Allah dan berjumlah 99. Jadi kita lanjut saja ya, Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Belum ada ya, kita lanjut saja ya. Next, kita lanjut ya anak-anak semuanya. Jadi untuk slide yang berikutnya, nah, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, merupakan salah beberapa bagian dari Asmaul Husna ya anak-anak semuanya ya, dapat diketahui ya seperti itu. Pada bab ini tidak membahas keseluruhan 99 Asmaul Husna, melainkan hanya keempat Asmaul Husna tersebut ya, semuanya. Jadi mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Belum ada. Nah, lanjut saja ke slide yang berikutnya. Nah, pengertian Al-Alim. Kira-kira ada yang tahu apa tidak? Apa itu pengertian Al-Alim? Mungkin dari teman-teman yang putra dulu. Nah, belum tahu, sudah tahu. Nah, apa? Nah, betul sekali. Al-Alim berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi
bumi ini dengan keadaan yang sebenarnya. Kira-kira dari sini ada yang ditanyakan untuk semuanya? Belum ada yang tanyakan? Kenapa dari tadi belum ada yang bertanya ya? Nah, sebenarnya tidak apa-apa. Nanti langsung tanya saja jika tidak jelas ya. Jadi apa yang saya jelaskan, yang dari apa yang Bapak jelaskan, nanti bisa langsung ditanyakan saja. Lanjut saja ya, kalau begitu lanjut saja ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah Al-Khabir. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberitahu mengenai kejadian dan kisah orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu tentang kisah-kisah orang terdahulu. Supaya apa? Supaya kita pada masa kini dan untuk masa yang akan datang menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran dan juga sebagai motivasi. Jikalau hal tersebut bermanfaat, dijadikan pelajaran dan dapat kita tekuni atau kita aplikasikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jikalau hal tersebut merupakan hal yang dilarang atau hal yang bertentangan dengan ketentuan oleh Allah, maka sebaiknya kita tinggalkan dan kita jadikan pelajaran saja terkait hal tersebut. Nah, jadi makna dari Al-Khabir memberitahu mengenai kejadian dan kisah orang-orang terdahulu pada kita tentunya. Nah, salah satunya lewat dengan dapat kita ketahui dan kita mungkin sudah kita banyak tahu ya, dalam Al-Quran banyak sekali apa yang kisah-kisah orang-orang terdahulu ya, dijadikan pelajaran tentunya. Yang ditanyakan belum ada? Oke, kita next. As-Sami. Nah, yang memiliki arti Allah Maha mendengar atas segala sesuatu di alam semesta. Nah, jadi di alam semesta ini tidak akan ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya? Oh, dari yang perempuan ada yang bertanya. Apa? Oh ya, kenapa kok doanya tidak cepat terkabulkan ya? Begitu pertanyaannya. Jadi kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah Allah ini tidak maha mendengar? Nah, kalau anak-anak semua mengartikan Allah tidak maha mendengar, hal tersebut sangat-sangatlah salah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar. Jadi kenapa seperti itu bisa terjadi? Ya, mungkin Allah sedang mempersiapkan apa yang terbaik untuk anak-anakku semuanya. Jadi melainkan dari doa-doa anakku semuanya ini masih ada yang lebih baik dari itu. Allah mengetahui hal itu. Jadi mungkin belum dikabulkan pada saat itu. Mungkin masih ditahan dulu sama Allah. Jadi belum bisa dikabulkan. Dan Allah pasti mengganti yang lebih baik. Tentu itu seperti itu. Jadi dapat dipahami ya. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan lagi atau kita lanjut saja? Lanjut ya. Oke. Yang berikutnya adalah Al-Bashir. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan alam semesta beserta isinya. Segala sesuatu tidak akan luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sama dengan As-Sami atau ya sama dengan Allah maha mendengar segala sesuatu, dan ini maha melihat segala sesuatu, sama ya semuanya dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalkan ada anak-anak semuanya yang melakukan kemaksiatan ya, naudzubillah min dzalik, melakukan kemaksiatan di tempat-tempat yang menurut anak-anak semuanya itu tidak ada yang melihat, bahwa sebenarnya Allah dapat melihat hal tersebut. Sehingga penting untuk kita ketahui bahwa kita harus berhati-hati dalam hal apapun dan keadaan apapun. Seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan dapat dipahami ya.
dipahami. Ada pertanyaan? Belum ada? Boleh lanjut ya ini. Oke, lanjut. Nah, mungkin itu tadi ya dari pemaparan 4 asmaul husna: al-alim, as-sami, al-khabir, al-basir. Oke, lanjut ya anak-anakku semuanya. Jadi itu tadi adalah dari keempat asmaul husna dalam bab ini. Nah, jaminan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui asmaul husna dapat diwujudkan melalui beberapa hal. Antara lain, yang pertama, mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kebenaran. Harus menjelaskan kebenaran kepada orang lain, seperti itu. Tekun dalam belajar pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Tekun itu penting karena dalam mencapai kesuksesan harus didasari dengan ketekunan. Berperilaku jujur dalam perkataan, perbuatan, dalam sehari-hari. Nah, itu termasuk akhlak-akhlak yang terpuji ya, jadi harus tetap kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Teliti dalam belajar, mengerjakan soal, dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, kita harus senantiasa teliti dalam menjalankan segala sesuatu apapun bentuknya, agar tidak ada kekeliruan dan tidak ada kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada diri kita ataupun orang lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat bapak ibu guru. Nah, jadi sebagai peserta didik harus mendengarkan nasihat dari bapak ibu guru, seperti itu ya. Jangan bandel kalau dia beritahu. Paham ya semuanya? Nah, selanjutnya adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi ketika teman kita ada mungkin butuh curhatan, jadi mau curhat, jadi kita harus mendengarkan apa yang teman kita mau sampaikan. Alangkah baiknya jika kita dapat membantu memberikan solusi yang dapat membangun semangat kembali atau dapat membantu teman kita, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu memiliki pandangan ke depan atau visioner, sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Jadi kita harus memiliki pandangan terus-menerus ke depan untuk meraih cita-cita. Nah, oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau tidak, atau kita cukupi saja pertemuan pada kali ini karena juga waktunya sudah hampir habis. Anak semuanya ya. Nah, karena ya mungkin itu tadi dari pemaparan Bapak tadi adalah materi tentang bab ini, sedikit penjelasan materi tentang bab ini. Nah, jadi nanti untuk pertemuan berikutnya Bapak akan melakukan kegiatan diskusi ya. Jadi nanti kita diskusi bersama serta tentang manfaat dan juga pengaplikasian dari Asmaul Husna yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, seperti itu. Untuk itu mungkin ada pembagian kelompok ya, nanti bentuk kelompok untuk kelompok diskusi, serta setiap kelompok nanti membuat poster ya untuk didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti kelompoknya bisa ditentukan sendiri-sendiri, ada 4 kelompok atau 5, nggak apa-apa, 4 atau 5 nggak apa-apa ya. Jadi posternya nanti seperti yang Bapak sampaikan tadi, nanti juga. Jadi nanti itu untuk pertemuan kita pada minggu depan, kita akan membahas tentang, akan berdiskusi tentang Asmaul Husna dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu ya. Anak semuanya dapat dipahami? Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu yang dapat Bapak sampaikan karena juga waktunya sudah
habis. Sebelum kita tutup pertemuan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan tadi mendapatkan berkah bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin cukup itu yang dapat Bapak sampaikan. Sampai jumpa minggu depan, dipersiapkan apapun yang diperlukan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.